mengucapkan atas semua perbuatanmu. Hidupku diubahkan sejak kau tinggal dalam hati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini adalah tanggal 27 dan 4 hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Tahun 2020. Apabila kita menengok hari-hari yang kebelakang, ratusan hari sudah. Bahkan ratusan hari, ribuan hari Tuhan sudah sertai kita. Amin. Apabila kita mengingat lagi penyertaan demi penyertaan Tuhan. Tangan pertolongan Tuhan terus ada buat kita. Maka kepada siapakah kita takut? Amin. Kepada siapakah kami takut Tuhan? Karena Engkaulah, karena Tuhanlah saja yang beserta dengan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Dia Allah yang maha hadir. Dialah penasehat yang ajaib. Dialah Allah yang perkasa. Dialah Bapa yang kekal. Dialah Raja damai. Dialah Allah Immanuel. Dialah yang menyertai kita. Mari naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dipuji. Terima kasih. Terima kasih. Kami naikkan syukur kami. Aku bersyukur. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang baik bagi kami. Kesetiaanmu. Biar ku menyembahmu Tuhan. Kau Allah yang selalu. Biar kau temukan hatiku menyembah. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang hadir. Hadir menolongku. Kau yang menopangku dengan tanganmu. Terima kasih. With all I am, with all my soul. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak. Terima puji kami Tuhan. Yes Lord. Betapa kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang selalu menopang kami. Memampukan kami, menguatkan kami, membangkitkan kami. Terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami tidak akan takut Tuhan. Bahwa hari-hari depan kami Kau jaminkan Tuhan. Kau akan terus menyertai kami Tuhan. Maka teruslah berjalan di depan kami. Teruslah ada di samping kami. Bahkan ada di belakang kami Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Pada semua yang terbaik kami kembalikan kepada kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Kami bersuka di dalam Engkau. Karena penyertaan-Mu ajaib. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau pagi ini. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi untuk Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sorakan. Haleluya. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku
di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Yes, Lord Jesus. Biar semua kami kembalikan kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, semua untuk kehormatan-Mu Tuhan. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi Sekali lagi naikkan ucapan syukur. Terimalah semua pujian yang ku beri. Terimalah hormat, terimalah pujian kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan. Pujian syukurku ku serahkan padamu. Oh, 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 oh. Amen. Amen. Yes. Biar terus kita naikkan ucapan syukur kita dari mulut kita. Amin. Dia baik. Haleluya. Amen. Yes. Thank you Jesus. You're a faithful God. Thank you Lord. Syukurku ucapkan atas semua perbuatanmu. Hidupku diubahkan sejak kau tinggal di dalam hatiku. Betapa ku bersandar pada dirimu, tanpamu ku takkan kuat. Sungguh kaulah yang terindah, sungguh kaulah yang ku cinta. Kehadiranmu ubahkan seluruh duniaku. Hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang. Kasih dan kebaikanmu di dalam duniaku. Haleluya, haleluya. Kasih dan kebaikanmu. Syukur, syukur. Syukurku ucapkan atas semua perbuatanmu. Amin, amin. Hidupku diubahkan sejak kau tinggal di dalam hatiku. Betapa ku bersandar pada dirimu,
katakan. Makanya kau yang ubahkan duniaku, sungguh kaulah yang terindah, sungguh kaulah yang ku cinta. Kehadiranmu ubahkan seluruh duniaku. Hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang. Kasih dan kebaikanmu di dalam duniaku. Kasih dan kebaikanmu, amin, amin, amin. Kasih dan kebaikanmu di dalam duniaku. Hallelujah, hallelujah to you, Lord. Shout for your goodness, oh Lord. Shout for your mercy, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Kau Allah Immanuel. Kau Allah yang beserta dengan kami. Yes, Lord. Kau Allah yang setia bagi kami, Jesus. Kau Allah Immanuel. Yes, Allah, Bapakku datang untuk berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Amin. Lord, amin. Bapakku datang untuk berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes, Lord. Bapakku datang dan
banyak yang kau perbuat. Kau Allah yang Melimpah hadir karuniamu, dalamku. melimpah kebaikanmu, melimpah kemurahanmu. Hatiku bersyukur, terlalu banyak Tuhan. Aku bersyukur ya Allah. Yes, amin, amin. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Mari pria serukan pujian ini dengan hatimu. Mari wanita serukan Immanuel, Immanuel, Engkau Sini kuni kita harus kuni di dalam bayani kuala. Tekara sini kuala bayani. Engkau Allah Sekolah bayani 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 sekolah bayani. Immanuel, Immanuel, kerana bayani. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesatan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel,
kami rayakan, Engkau adalah Allah Immanuel bagi kami. Allah yang menyertai kami. Allah yang menguatkan setiap kami. Allah yang memampukan setiap kami. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk hadirat-Mu, untuk jamahan-Mu Bapa. Haleluya. Amen. Sekali lagi berikan sorak-sorai kepada Dia yang setia atas kehidupan kita. Amen. 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 Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu rasakan hadirat Tuhan pagi ini, amin. Bapak Ibu ini saatnya memberikan persembahan. Haleluya. Saya ajak kita buka Alkitab di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal 6. Surat Paulus kepada Timotius di 1 Timotius pasal 6. Saya akan bacakan ayat yang ke-17. Yang sudah dapat boleh katakan amin. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Bapak Ibu, di sini katakan, kasih tahu kepada semua orang kaya. Paulus menulis surat kepada Timotius supaya Timotius memberitahu kepada jemaat di situ. Orang-orang yang merasa bahwa mereka kaya. Supaya jangan sampai mereka terlena dengan kekayaan mereka dan mereka lebih mementingkan kekayaan dibandingkan Tuhan. Di sini kan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menikmati kekayaan kita? Bagaimana kita bisa menikmati hidup ini? Satu-satunya cara adalah dan membuat Yesus yang terutama dalam hidup ini. Ketika kita berpegang kepada uang, kepada kekayaan, uang itu tuan yang sangat buruk. Kekayaan itu tuan yang sangat buruk. Uang berjanji kepada saudara memberikan saudara kebahagiaan. Uang berjanji kepada saudara memberikan saudara kesuksesan. Uang berjanji memberikan kepada saudara ketenaran. Tapi satu hal yang perlu saudara tahu bahwa uang tidak pernah bisa menepati janji itu. Satu-satunya yang bisa uang hanya bisa berjanji apa yang bisa Tuhan Yesus penuhi. Ketika saudara mementingkan Yesus dalam hidup saudara, Yesus menjadi yang terutama dalam hidup saudara. Semuanya Tuhan bilang ditambahkan kepada kita. Artinya apa? Kesehatan, kekuatan. Kita bisa menikmati hidup ini. Asal Yesus jadi yang terutama dalam hidup kita. Di sini katakan, jangan berharap pada sesuatu yang gak tentu. Ya mungkin salah satu orang terkaya di dunia hari ini, bisa aja besok enggak. Bisa aja lusa jadi enggak. Itu gak tentu, uang gak tentu, kekayaan gak tentu. Tapi berharaplah kepada Tuhan yang selalu di dalam kekayaannya dikatakan di sini. Di dalam kekayaannya memberikan kepada kita supaya kita bisa menikmati hidup. Pagi hari ini, saya mau tantang kita. Kita hampir menghabiskan tahun ini, kita akan memasuki tahun yang baru. Mari kita masuki tahun, kita akhiri tahun ini dengan kembali kita berserah sama Tuhan. Tuhan yang terutama dalam hidup saya. Tuhan yang terutama. Mungkin sepanjang tahun, di awal-awal tahun kemarin kita punya resolusi, Tuhan, aku mau jadiin bisnis aku ya sukses. Tuhan, aku mau jadiin pendidikan aku berhasil dan lain sebagainya. Dan mungkin dalam satu tahap kita seolah-olah merasa bahwa Tuhan nanti dulu deh yang kesekian gitu. Tuhan yang kesekian, pelayanan yang kesekian. Memberi sama Tuhan yang kesekian. Yang penting aku sukses dulu, yang penting aku lulus dulu dan sebagainya. Dan ternyata pandemi ini datang dan seolah-olah dunia kita berantakan. Banyak orang berkata bahwa dunia ini berantakan. Tahun terburuk 2020 dalam kehidupan saya. Banyak orang berkata seperti itu. Tapi saya percaya ketika kita andalkan Tuhan, tahun 2020 itu bukan tahun terburuk buat kita. Karena apa? Tahun 2020 adalah tahun di mana Tuhan membuktikan bahwa Dia sanggup memelihara saudara. Di luar apapun keadaan ini. Orang lain berkata tahun 2020 terburuk. Saya dipecat, saya gak punya pekerjaan, usaha saya bangkrut.
Tapi di luar semua itu Tuhan buktiin bahwa Tuhan sanggup memelihara saudara. Sebabnya saudara ada pagi hari di tempat ini. Mari dengan persembahan kita berikan sama Tuhan bahwa Tuhan, sekali lagi bukan soal jumlah, bukan soal uangnya. Tapi ini membuktikan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku gak mau uang ini menjadi Tuhan dalam hidup aku. Aku mau Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup aku. Itu sebabnya aku berikan persembahan kepada Tuhan. Bukan supaya Tuhan berkati kita, Tuhan ini aku kasih jadi sogokan, itu enggak. Atau Tuhan, aku ini kasih nih akhir tahun supaya tahun depan jadi lebih bagus, enggak. Itu jimat, bukan persembahan. Tapi kita berikan persembahan kepada Tuhan supaya kita, bahkan kita menyatakan kepada uang ini sendiri bahwa, hei, kamu bukan Tuhan aku. Tuhan dalam hidup aku adalah Yesus. Dan ketika itu di sini dikatakan, Allah dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Mari angkat persembahan kita pagi hari. Mari di akhir tahun ini, di saat masih pandemi ini, jangan jadikan apapun selain Tuhan menjadi Tuhan dalam hidup. Seringkali kita menyepelekan kata Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bukan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Mungkin usahamu, mungkin keluargamu, mungkin pendidikanmu. Tuhan menjadi yang kesekian. Tapi pagi hari dan persembahan kita, mari nyatakan kepada Tuhan. Kita mau jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Kita jadikan Tuhan yang nomor satu-satunya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kalau di tengah keadaan kami, di tengah kondisi dunia ini yang tidak begitu baik, kami masih boleh memberikan yang terbaik kepadamu. Kami percaya Tuhan semua karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi, Tuhan selalu ada beserta kami. Itu sebabnya pagi hari ini ketika kami mengangkat persembahan kami Tuhan, kami mengatakan kami jadikan Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Kami gak biarkan uang menguasai kami gak biarkan kekayaan menguasai kami gak biarkan apapun hal lain menguasai hidup kami Tuhan. Biar Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya di tahun ke depan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami akan tetap dipelihara. Bahkan Kau berkata bahwa kami akan diberkati melimpah-limpah. Supaya kami boleh berbuat baik Tuhan. Menjadi jawaban bagi banyak doa banyak orang. Sehingga nama-Mu Allah dimuliakan, nama Allah dipuji. Dan mereka semakin mengenal siapa Tuhan yang sebenar. Ini doa kami, ini persembahan kami Tuhan. Kami berikan kepadamu dengan hati yang mengucap syukur. Hati yang bersuka cita. Karena kami tahu hidup kami aman di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Bersama orang percaya katakan amin. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Dan sambil persembahan dijalankan, saya akan membawakan sedikit pengumuman. Tanggal 31 Desember akhir tahun kita tidak akan ada acara di gereja. Kita tidak akan berkumpul di tempat ini. Biasanya kita berkumpul malam tahun baru, tapi untuk tahun ini tidak akan ada kegiatan itu. Diharapkan untuk setiap jemaat berkumpul bersama keluarga, berdoa bersama, mencari Tuhan untuk tahun yang baru. Tapi tanggal 1 jam 8 pagi kita akan ada ibadah di tempat ini jam 8 pagi. Tanggal 1 kita akan mengadakan perjamuan kudus. Hari Jumat tanggal 1 kita akan ada perjamuan kudus di tempat ini. Kita mau memulai tahun baru dengan benar. Kita mau memulai tahun baru dengan mencari Tuhan. Itu sebabnya tanggal 1 hari Jumat, bukan hari Minggu, tanggal 1 hari Jumat kita akan ada ibadah di tempat ini jam 8 pagi untuk mengadakan perjamuan kudus. Itu sebabnya tanggal 3 hari Minggu ibadah di tempat ini tapi tidak ada perjamuan kudus untuk tanggal 3, diadakannya di tanggal 1. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara, ini adalah di penghujung tahun ya 2020. Ini minggu terakhir kita beribadah bersama dan kita akan beribadah lagi nanti tanggal 1 hari Jumat jam 8 pagi di tempat ini. Gimana kita akan mengakhiri tahun ini? Tentu kita mengakhirinya bersama Tuhan. Dan di minggu terakhir ini mari kita mau dengar suara Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu. Kami ada pagi hari ini. Kami boleh dengar firman Allah, itu sebabnya urapi kami. Beri roh hikmat dan pewahyuan bagi kami untuk mengerti firman Allah. Urapi hambamu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, saudara, tema saya pagi hari ini adalah tentang perubahan. Bagaimana kita mengantisipasi perubahan. Bukan hanya yang sudah berlangsung, bahkan yang akan berlangsung. Tahun berganti tahun pasti ada sesuatu yang berubah. Namun saudara, saya rindu kita mempersiapkan diri supaya ketika perubahan terjadi, perubahan datang, kita sungguh diberkati olehnya. Ngomong-ngomong perubahan saudara, rupanya tahun 2020 banyak berubah. Salah satu bulannya cuma ada 3 dan semua berakhir dengan I. Percaya nggak saudara? Januari, kemudian apa? Februari, dan yang ketiga pandemi. Ya saudara, orang merasakan banyak hal yang berubah. Kenapa? Karena 10 bulan kita mengalami hal yang tidak normal. Hal yang tidak biasanya yang kita hadapi. Dan ke depan masih ada banyak persoalan. Masih ada banyak perubahan yang perlu kita diantisipasi. Ke depan kita mesti terus berdoa, Tuhan seperti apa? Itu sebabnya kita akan dengarkan firman Allah di dalam Mazmur 102. Mari buka Alkitab kita. Mazmur 102 ini adalah mazmur pergumulan. Mazmur seruan doa minta tolong untuk pribadi dan untuk Sion, untuk gereja Tuhan. Karena ada kesengsaraan, karena ada hal yang diderita. Kalau kita baca mazmur ini, sungguh sesuatu hal yang memilukan hati, memberatkan jiwa. Namun pagi hari ini saya tidak akan bahas dari ayat 1, tapi kita langsung saja baca beberapa ayat terakhir. Yaitu ayat 26, 27, 28, dan 29. Di akhir doanya, inilah penghiburan, inilah keyakinan sang pemazmur. Di tengah pergumulan, di tengah persoalan yang dihadapi. Mari kita baca sama-sama Mazmur 102 ayat 26 sampai 29. 1, 2, 3. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Inilah penghiburan yang dialami, yang diyakini oleh pemazmur. Di tengah pergumulan persoalan. Kalau saudara baca ayat 1 sampai selanjutnya saudara akan lihat betapa pergumulan yang berat. Dan kita rasanya melewati 10 bulan yang berat. Dan kita belum tahu kapan endingnya. Tadi malam saya baru terima berita bahwa vaksin sudah ada. Tapi untuk vaksin tertentu beberapa orang nggak boleh memakai vaksin itu karena alasan-alasan tertentu. Bahkan untuk beberapa orang tidak hanya vaksin tertentu, bahkan semua vaksin gak bisa dia menerima. Rasanya
pergumulan kita masih panjang. Di Indonesia sendiri kasusnya masih terus bertambah. Tapi kita belum masuk dalam kesusahan besar yang dinubuatkan oleh Alkitab. Nah, perubahan apapun yang akan terjadi di depan, Tuhan sudah menaruh dalam firman-Nya bagaimana kita menghadapinya. Nah, ini yang akan menjadi penghiburan, kekuatan bagi kita. Ketika kita mau meninggalkan tahun yang lama, masuk tahun yang baru. Ini ada sebuah perubahan. Kita nggak tahu lebih baik atau lebih buruk. Ada yang optimis, ada yang pesimis. Namun yang pasti kita mesti melandaskan dalam firman Allah. Dan kalau kita baca ayat-ayat ini, sungguh kita diingatkan beberapa hal. Perubahan menunjukkan kepada sesuatu yang dapat diubah. Namun ternyata ada sesuatu yang tidak berubah. Ya, ada yang changeable, ada yang unchangeable. Nah saudara, Tuhan mau kita perhatikan hal ini. Dari ayat-ayat ini ketika kita mempersiapkan perubahan. Karena Tuhan kasih musim yang berbeda-beda, itu tandanya ada perubahan. Tuhan kasih siang dan malam, itu ada perbedaan. Ada hari, ada malam. Tuhan buat perbedaan. Ada pergantian minggu, pergantian bulan, bahkan pergantian tahun. Tandanya perubahan itu sesuatu yang konstan. Tapi ada yang tidak pernah berubah. Itu sebabnya poin kita yang pertama. Ketika kita mau mengakhiri tahun yang lama, masuk tahun yang baru. Di tengah pergumulan yang ada, kita diingatkan. Semuanya itu binasa, tetapi engkau tetap ada. Apa yang akan binasa? Tuhan letakkan dasar bumi, Tuhan buat langit dengan tangannya. Bahkan segala yang ada di atas bumi ini, semuanya ternyata akan berlalu, akan berubah. Yang lebih parah akan binasa. Kenapa? Karena cuma mau menunjukkan di dunia ini banyak hal yang fana. Kita hidup dalam kefanaan. Namun justru karena kefanaan yang nyata, kita ditunjukkan kepada yang namanya kekekalan. Siapakah yang kekal itu? Tidak lain adalah tetapi engkau tetap ada. Siapakah dia? Dia adalah Allah. Di tengah pandemi ini, di tengah akhir tahun ini dengan banyak pergumulan. Saya hitung sekian hamba Tuhan yang meninggal. Bukan hanya sakit biasa, tapi kena pandemi. Sekian banyak jemaat. Sekian banyak orang, bukan hanya di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa yang lain. Mati saudara. Untuk menunjukkan bahwa betapa kita makhluk yang fana. Dan betapa dunia ini fana. Itu membuat kita pesimis. Tapi kalau kita ingat, kita orang percaya. Di balik kefanaan ada kekekalan. Dan Allah yang kekal itu luar biasanya mengaruniakan kepada kita. Coba Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di tengah kefanaan ada kekekalan yang Allah berikan ke dalam hati kita. Yaitu apa? Keselamatan yang kekal. Yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, kalau kita baca Mazmur yang tadi saudara, pergumulannya begitu memilukan. Pergumulannya begitu berat. Pergumulannya begitu membuat pemazmur menderita sendiri, terabaikan, terlupakan.
menunjukkan betapa fananya manusia, betapa fananya kehidupan di dunia. Tapi di akhir ayat ini, pemazmur diingatkan ada sesuatu yang kekal. Tadi Tommy katakan mungkin resolusi kita tahun ini banyak yang tidak tercapai. Kacau balau lah. Bahkan tema tahunan kita saja berubah, bukan? Masuk bulan Maret tema kita langsung berubah. Ya, tema khotbah berubah. Cara kerja berubah, cara ibadah berubah. Dan saudara, mungkin saudara kecewa, mungkin saudara berbeban tahun ini karena banyak target yang tidak tercapai. Tapi saya mau berkata, kalaupun yang fana itu tidak tercapai, namun tetap ingat, saudara tetap punya tujuan kekekalan. Saya katakan amin, itu buktinya saudara ada pagi hari ini, amin. Kita ada di ruangan ini bukan di tempat yang lain, kenapa? Karena kita sedang berurusan dengan kekekalan. Saya berdoa, itu selalu kita ingat. Di balik semua persoalan, pergumulan tahun 2020. Di balik kefanaan yang sungguh-sungguh nyata. Dengan mudah pejabat jatuh. Bukan hanya jatuh, meninggal. Pejabat tersandung. Pejabat masuk bui. Orang kaya dengan waktu yang singkat kehilangan kekayaan di tengah pandemi ini. Perusahaan banyak yang bangkrut. Tapi bagi kita orang yang percaya, jangan pernah hilang yang satu ini. Kekekalan yang Allah berikan. Hidup yang kekal. Biar ini juga jadi pendorong kita ketika kita mau masuk tahun yang baru. Saudara boleh punya resolusi untuk tahun yang baru, kesehatan yang lebih baik, keuangan yang lebih baik. Tapi saya berdoa, selalu ingat, kekekalan sangat penting buat saudara. Kalau tiba-tiba keluarga kita atau orang yang kita kenal dipanggil pulang, adakah dia memikirkan, mendahulukan kekekalan dalam hidupnya. Atau bahkan hidup kita nggak pernah tahu. Berikut yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah supaya kita tidak terjebak dalam kefanaan. Sehingga kita punya kekekalan minded, pikiran yang kekal, tujuan yang kekal. Kita bisa belajar ketika Tuhan menyatakan di sini engkau tetap sama, Tuhan tetap sama. Yaitu apa saudara? Karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Di tengah pandemi kasih-Nya tetap kita alami. Di tengah pandemi kita tetap bisa berkata Immanuel, Allah beserta kita. Bisa katakan amin. 10 bulan kita lewati di masa sulit ini. Kita harus melihat saudara. Karakter Allah yang tidak berubah. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau engkau sehat pagi hari ini. Kalau engkau kuat pagi hari ini. Itu menunjukkan bahwa Allah tidak berubah. Yesus Kristus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekalipun dunia ini akan berlalu, namun sampai hari Dia masih menopang hidup kita. Dia menopang keluarga kita. Dia menopang makan minum kita. Tidak ada yang kelaparan pagi hari ini, amin. Tidak ada yang kedinginan atau telanjang pagi hari ini, amin. Tuhan masih pelihara. Itu menunjukkan Allah yang kekal itu. Dia punya karakter yang tidak berubah. Hanya masalahnya saudara. Berhubungan dengan perubahan. Allah tidak berubah. Namun saudara,
sepanjang 2020 ini, apakah kita merenungkan bahwa ternyata kita masih punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kita belum tinggalkan? Adakah kita merenungkan kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, masih melekat dalam hidup kita? Seringkali kita dapati kita nggak setia, tapi Dia tetap setia. Karena Dia nggak bisa menyangkal dirinya. Itulah karakternya, Dia Allah yang setia. Kita manusia seringkali tidak setia. Maukah pagi hari ini kita mengakui masih banyak kebiasaan buruk yang belum berkenan kepada Tuhan. Dan ini menjadi tantangan ketika tahun berubah. Biar kita juga mengalami perubahan dalam karakter kita melalui kebiasaan-kebiasaan kita. Yang unik setiap pergantian tahun adalah apa? Setiap orang mengharapkan pergantian tahun masuk ke tahun yang baru namun dengan kebiasaan yang lama. Tapi saya berdoa dengan apa yang kita alami. Pemazmur katakan di atas, ini karena murka Tuhan. Tuhan gak membinasakan semuanya, tapi Tuhan menghajar. Dan ingat, di balik penghajaran Tuhan, selalu ada pengajaran Tuhan. Di balik pengajaran Tuhan, selalu ada pengajaran Tuhan, selalu ada pengajaran Tuhan. Tuhan tidak akan menghajar tanpa mengajar. Saya berdoa, kita masuk tahun yang baru. Dengan kebiasaan yang baru. Yang sesuai dengan karakter Tuhan. Sehingga banyak kebodohan kita tinggalkan. Ada yang mati karena bodoh. Ada yang mati karena lalai. Ada yang mati karena malas. Ada yang mati karena kurang peduli. Ada yang mati karena kebiasaan yang buruk, saudara. Firman Allah katakan, kamu akan binasa dengan cara hidupmu yang tidak bertobat. Tapi biar mengakhiri tahun yang lama ini, tinggalkan juga kebiasaan yang lama. Miliki, berkomitmen untuk punya kebiasaan yang baru. Saudaraku, berikutnya, kenapa karakter itu penting? Dan kita merujuk kepada karakter ilahi dalam hidup kita. Kenapa kebiasaan buruk kita harus dijauhkan? Ayat 7 katakan semuanya itu binasa. Apa yang binasa? Sesungguhnya tidak semua binasa. Yang binasa adalah apa, saudara? Yang tidak berkenan kepada Allah. Apa yang binasa, saudara? Yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu sebabnya ketika kita mau meninggalkan tahun yang lama, masuk tahun yang baru. Seolah-olah selalu ada pilihan bagi kita. Ketika Yesus datang, dia memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Artinya apa, saudara? Kita lahir baru, hidup baru, dan hidup lagi. Dan hidup lagi. Hidup demi hidup. Artinya hidup berkelimpahan itu. Kita lahir baru, hidup baru, dengan kualitas yang baru pula. Tapi orang yang hidup, itu orang yang bertumbuh. Dari bayi menjadi kanak-kanak. Dari kanak-kanak menjadi orang muda. Dari orang muda menjadi dewasa. Artinya hidup semakin hidup. Orang bisa hidup di dunia ini. Dia lahir telanjang. Tapi puji Tuhan ada orang tuanya memberi dia pakaian. Dia semakin hidup. Puji Tuhan orang tuanya memberi dia makanan. Dia semakin hidup. Puji Tuhan orang tua merawat dia dengan kasih sayang. Dia bertumbuh.
Puji Tuhan, dia belajar, dia bersekolah, dia mengalami pendidikan, dia semakin hidup. Puji Tuhan, dia bukan hanya penganggur tidak kentara. Itu orang yang sedang belajar itu disebut penganggur sebetulnya, yang tidak kentara. Kenapa? Karena mereka belum produktif. Mereka menggunakan waktu belajar, tapi belum menghasilkan apa-apa. Tapi ketika mereka lulus dan mereka mulai berkarya, melahirkan sesuatu, mereka hidup. Betul? Dulu hidup dari orang lain, dari orang tua. Sekarang hidup buat diri sendiri. Bahkan ketika dia unggul, ketika dia cemerlang, dia semakin hidup. Di hadapan kita selalu ada pilihan, kehidupan atau kebinasaan. Tapi kalau engkau terus mau hidup di dalam Tuhan, engkau masih hidup hari ini. Tapi ketika engkau masuk tahun yang baru, saudara bisa berkata, saya mau hidup, lebih hidup lagi. Saya mau membuat hidup semakin hidup. Artinya apa? Tadi berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang tidak produktif, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang tidak menyenangkan pasangan, cari yang menyenangkan pasangan. Yang tidak menyenangkan keluarga, cari yang menyenangkan keluarga di tahun yang baru. Itu artinya memilih kehidupan. Firman Allah berkata, Ulangan 30 ayat 19. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Setiap hari kita mesti memilih kehidupan, memilih berkat saudara. Perubahan yang terjadi ke depan adalah kebinasan atau kehidupan. Itu tergantung pilihan kita. Itu tergantung pilihan kita pagi hari ini. Saudara mau mengulang kesalahan 2020 dibawa ke 2021. Atau saudara punya iman. Bahwa lihat kata Tuhan, aku membuat sesuatu yang baru. Bersama Tuhan selalu ada kesempatan baru. Selalu ada kesempatan kedua. Pilihlah. Saudara, meninggalkan tahun 2020, memasuki 2021, buat komitmen, aku mau pilih kehidupan. Saudara masih lihat apa yang membuat kebinasaan terjadi dalam hidup saudara. Kehilangan keharmonisan itu kebinasaan saudara. Walaupun bukan kebinasaan kekal, kekurangan itu kebinasaan. Ya, kurang kerja keras itu membawa kebinasaan. Tapi mari kita pilih. Pilih saudara, hal-hal yang baik. Yang saya bilang tadi, pilih karakter-karakter ilahi. Pilih karakter-karakter unggul. Karakter-karakter yang excellent. Tinggalkan yang lama. Karena kita diperhadapkan kepada pilihan itu. Dan poin saya yang terakhir pagi hari ini sebelum kita berdoa. Perhatikan ayat 29. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram dan anak cucu mereka akan tetap di hadapanmu. Ini berkaitan dengan ayat yang tadi. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Di dalam janji Tuhan, dalam penghiburan Tuhan di dalam Mazmur 102. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram dan cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Sekalipun orang benar mengalami kesengsaraan. Gereja Tuhan mengalami penderitaan. Tetapi gereja Tuhan akan tetap ada. Gereja Tuhan akan terus. Dan yang meneruskan siapa saudara? Anak cucu kita.
Apa artinya saudara? Tadi saya katakan pilihlah kehidupan. Seperti ayat ini. Supaya kita diberkati, keturunan kita diberkati. Saudara, itu bicara tentang komitmen yang harus kita buat. Pilihan itu berhubungan dengan komitmen. Pilihan bukan hanya keinginan, tapi pilihan adalah tindakan. Dimulai dari kemauan, tapi nggak cukup dengan kemauan. Harus ada kemampuan untuk melakukannya, yaitu tindakan saudara. Karena dunia ini banyak orang yang acuh tak acuh. Tahukah saudara di Alkitab Tuhan paling benci dua golongan orang. Golongan yang pertama adalah orang yang beribadah. Namun beribadahnya tidak sungguh-sungguh. Yang disebut dengan apa? Hipokrit. Orang yang munafik. Beribadah tapi luaran saja. Beribadah tapi tidak menyentuh di hati. Atau sekaligus ada satu lagi orang yang namanya ignoran. Orang yang mengabaikan, acuh tak acuh dengan hal yang rohani. Itu sama saja. Hipokrit dengan ignoran. Orang yang munafik dengan orang yang tidak beribadah. Itu sama saja saudara. Kenapa? Karena mereka enggak mau membayar harga. Karena mereka enggak mau berkomitmen. Saya berdoa pagi hari ini. Kalau kita mau lihat perubahan. Mau gak mau kita harus mengalami perubahan. Akan mengalami perubahan. Suka tidak suka perubahan. Tapi apakah perubahan itu akan membawa perubahan yang baik bagi kita. Itu tergantung pilihan kita. Dan pilihan kita ditentukan oleh komitmen kita. Hari Jumat saya akan bahas apa yang Tuhan taruh. Tuntunan buat gereja ini untuk masuk tahun 2021. Namun pagi hari ini saya mau kita mempersiapkan diri. Kita berkomitmen. Kita sudah lihat ada yang fana, ada yang kekal. Kita sudah lihat tadi ada kehidupan, ada kebinasaan. Itu ditentukan oleh karakter kita. Apakah karakter kita sesuai dengan karakter Kristus? Atau kita tetap ada kebiasaan lama kita yang serupa dengan dunia ini? Itu akan menentukan. Ditentukan oleh pilihan kita. Itu apa saudara? Komitmen kita. Saya mau saudara beberapa hari meninggalkan 2020 ini. Mari mulai cek. Apa kebiasaan-kebiasaan lama saya? Yang saya hidup sekedar untuk kefanaan. Saya mau ubah. Saya punya pikiran kekekalan. Untuk itu saya mesti bangun karakter Kristus. Oh, saya mau memilih kehidupan bukan kebinasaan. Sebabnya saudara mulai cek. Apa yang harus diubah di tahun yang baru. Saya berdoa saudara mulai akan membuat komitmen. Ada kita tahun baru hari Jumat ya. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Saudara boleh mendaftarkannya. Apa kebiasaan-kebiasaan buruk saya yang harus tinggalkan? Dibanding dengan karakter Kristus. Apa yang masih gak sesuai. Dan saya mau berkomitmen. Dengan bergantinya waktu. Aku mau juga berganti. Dari kebiasaan yang buruk. Kepada karakter yang baik. Dari kebiasaan yang mematikan, membinasakan kepada karakter yang menghidupkan. Bahkan membuat hidup lebih hidup. Saudara sudah punya hidup ilahi.
Saudara sudah punya hidup Kristus di dalam saudara. Tapi maukah saudara menghidupkan Kristus nyata dalam hidup saudara? Itu butuh komitmen. Saudara perlu berdoa untuk hal itu. Saudara perlu baca firman Tuhan untuk mengetahui lebih dalam. Saudara bahkan kalau perlu berpuasa untuk menyangkali kedagingan saudara. Saudara bahkan perlu berlatih ibadah lebih sungguh-sungguh dalam memuji menyembah Tuhan. Dalam mengikut Tuhan. Bukan saja dulu 2 jam kita ibadah. Tapi sekarang rata-ratanya 1,5 jam kita beribadah. Bukan hanya memberi sepenggal waktu. Bukan hanya memberi sebagian harta. Tapi memberi seluruh hidup kita. Kenapa kita perlu berlatih memberi? Kenapa kita perlu berlatih mengembalikan milik Tuhan? Karena kalau kita mau hidup yang sesungguhnya. Hidup yang kekal, hidup yang mulia, hidup yang berkelimpahan. Ada komitmen yang Tuhan mau dari kita. Allah tetap berkomitmen dan dia tetap memegang janjinya. Di tengah ketidaksetiaan manusia. Gereja boleh naik turun, orang percaya boleh suam-suam, orang percaya bahwa kehilangan kasih mulam. Tapi Tuhan tetap memelihara gerejanya sampai hari ini. Tapi saya berdoa di tengah kesulitan, di tengah kesuaman, di tengah pergumulan, di tengah penderitaan. Kita adalah orang-orang yang setia itu. Kita adalah orang-orang yang berkomitmen itu. Sehingga kita berkata, aku mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Perubahan apapun terjadi, aku tetap stand still. Berdiri teguh. Melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dan itu butuh komitmen saudara. Saya berdoa saudara tidak segera menghabiskan waktu di rumah karena gak bisa kerja ke kantor, karena gak bisa sekolah di kantor. Sibuk nonton, sibuk Facebook, sibuk WA. Tapi mari cari tahu kehendak Tuhan. Cari tahu kehendak Tuhan buat hidup kita. Lewat membaca firman Tuhan. Mendengar lagi khotbah-khotbah yang sudah ada. Saudara tinggal masuk ke YouTube. Lihat, sudah tersimpan di sana. Apa yang Tuhan katakan sepanjang tahun 2020. Kalau saudara 4 hari ini saja. Mau pagi, siang, malam. Materi masih banyak. Banyak janji Tuhan di sana saudara bisa temukan. Saudara bisa lipat lutut, saudara cari Tuhan. Dan saudara akan lihat berkat Tuhan nyata. Ayat yang terakhir saudara. Ya, kalau kita mau melihat berkat turun atas kita. Bahkan berkat Tuhan turun atas anak-anak kita. Enggak cuma bicara hari ini, bicara hari depan. Enggak bicara sekarang, bicara kepada keturunan kita. Janji Tuhan tetap ada. Tapi maukah kita ambil bagian kita? Janji Tuhan pasti ya dan amin. Tapi maukah kita ambil komitmen kita? Ayat yang terakhir berkata begini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Maukah saudara membuat perhitungan dengan diri sendiri? Maukah saudara mengkomitmenkan diri sendiri? Saya mau lebih sungguh-sungguh beribadah. Saya mau lebih fokus kepada kekekalan dari kefanaan. Saya mau lebih fokus kepada kebenaran daripada keinginan daging. Saya mau lebih fokus mencari hadirat Tuhan dari sekedar omongan orang, dari sekedar opini orang. Saya mau cari pewahyuan, bukan sekedar opini manusia. Saya berdoa ketika kita mengalami perubahan, apapun perubahan itu, kita berubah yang lebih baik. Tantangan lebih besar, kekuatan kita telah lebih besar. Bisa katakan amin? Kebutuhan lebih banyak, rahmat Tuhan, berkat Tuhan telah lebih banyak buat kita. Amin. Bukankah ada firman berkata, di mana dosa bertambah, kasih karunia bertambah-tambah. Lihat saudara,
Di tengah dosa yang bertambah-tambah, kasih karunia Tuhan tetap bertambah-tambah. Bukan berarti saudara harus berdosa, bukan itu maksud saya. Tapi apapun perubahan di depan, apapun perubahan di depan, Allah kita di atas perubahan. Justru di masa-masa sulit, kita bangkit. Justru di masa sukar, kita mekar. Amin. Di masa ada tantangan, kita keluar sebagai pemenang. Tapi itu saudara, perlu komitmen saudara kepada janji Tuhan. Tuhan menolong kita. Saya rindu saudara baca firman Tuhan ini. Baca Mazmur ini. Dan terima janji Tuhan. Haleluya. Selamat mempersiapkan diri untuk meninggalkan tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Buat orang percaya ada satu kalimat yang pasti. The best is yet to come. Katakan 1, 2, 3. The best is yet to come. Biar engkau melihat seluruh kepenuhan Tuhan datang atas hidupmu. Dan seberapa penuhnya engkau dengan Tuhan tergantung seberapa komitmen engkau dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita mau berdiri teguh. Membuat komitmen. Tuhan, aku mau fokus kepada kekekalan. Di tengah kefanaan. Haleluya. Aku mau pilih karaktermu. Aku mau tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama Tuhan. Pendek kata, aku mau pilih kehidupan dibanding dibanding kebinasaan. Ini komitmenku pagi hari ini. Lord, thank you, Mari Jesus. sembah Dia pagi hari ini. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Thank you, Jesus. Amin. Hallelujah, Jesus. Haleluya. Amen. 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 Jesus. Amen. Yes. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel adalah bagi mereka yang percaya. Pengalaman Immanuel bagi mereka yang mau berkomitmen. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Juru selamat sudah datang. Namun siapakah yang diselamatkan? Dia yang percaya. Siapakah yang mengalami keselamatan? Dia yang percaya. Hari ini percaya, besok percaya, lusa lebih percaya lagi. Itulah orang benar. Orang benar hidup oleh iman. Mari nyanyikan pujian ini. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau
Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel. Oh. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut Yes, bahaya, Lord. sebab Engkau besertaku. Amen. Gadamu dan tongkatmu Yes, itu amen. yang menghibur Amen, aku. amen. Sekalipun lembah kekelaman, kita tidak tahu perubahan apa yang terjadi. Oh. Namun dia adalah Immanuel. Dia adalah gembala yang baik. Yes, amen. Namun adakah Tuhan menemukan iman di antara umatnya? Adakah Tuhan menemukan orang yang berseru kepadanya? Adakah Tuhan menemukan orang yang berharap kepadanya? Pagi hari ini bangkitkan komitmenmu kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dada yang satu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Katakan, kau kuatkan aku Tuhan. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Kau kuatkan aku Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Firman Allah berkata, sekalipun 1000 bahkan 10.000 Jesus. tewas di sisi kita, kita akan tetap berdiri teguh. Amen. Karena ada keselamatan yang dari Tuhan. Amen. Karena pertolongan kita datang di dalam nama Dia yang menjadikan langit dan bumi. Sekalipun langit dan bumi berlalu, Dia tidak berlalu karena Dia adalah Allah yang kekal. Janjinya iya dan amin. Janjinya iya dan amin. Oh hari ini mata Tuhan mencari, menjelajah seluruh bumi untuk mencelimpahkan, mencurahkan kekuatan, berkat kemurahan-Nya bagi kepada orang yang percaya kepadanya. Mari bangkitkan iman saudara. Mari mulai bersorak-sorai bagi Dia. Mari mulai bersyukur kepada Dia. Mari mulai proklamirkan iman. Katakan Dia Immanuel. Katakan Dia beserta kita. Katakan Dia besar. Dia ajaib. Allah Immanuel. Haleluya. Immanuel. Immanuel. Engkau besar. Katakan Immanuel. Oh Immanuel. Immanuel. Engkau Allah beserta. Immanuel. Oh ralabakaya labashanda. Oh ralabakaya labashanda. Oh ralabakaya labashanda. Oh haleluya. Oh ralabakala labashanda. Oh haleluya. Yes. Oh yes. Immanuel. Amen. Oh ralabakaya labashanda. Labashanda. Oh ralabakaya. Oh haleluya. 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 Oh ralabakala labashanda. Yes. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega.
yang awal dan yang akhir. Kami percaya hari depan ada di tangan-Mu. Karena Engkau hidup, kami percaya ada hari depan bagi kami. Kami percaya ada penyertaan Tuhan yang baru. Karena Engkau maha kuasa, Engkau sanggup mengatasi segalanya. Dan kami aman di dalam Engkau. Itu sebabnya dengan percaya, dengan beriman, kami tahu Engkau akan beserta dengan kami. Itu sebabnya kami naikkan komitmen kami. Komitmen kerohanian kami. Komitmen kehidupan kami, bahkan komitmen keluarga kami, bahkan komitmen gereja ini untuk terus mengasihi Engkau dengan segenap keberadaan dengan segenap keberadaan kami Tuhan. Bahkan untuk mengasihi Engkau selama-lamanya. Kami dan seisi keluarga kami. Untuk terus beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat pengurapan-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu. Terima kasih buat jaminan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu. Terima kasih. Dan jemaat Tuhan sebelum pulang, tadakan kedua tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh keberadaan kita. Roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Dan kita tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dijadikannya kita kepala bukan ekor. Terus naik bukan turun. Diberkatinya kita untuk menjadi saluran berkat. Diberikannya kita kemenangan yang gilang gemilang. Dibawanya kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu sebabnya kita menjadi garam dan terang dunia ini. Sebagai utusannya. Sebagai pembangun kota di atas bukit. Biarlah komitmen kita kepada Tuhan diketahui semakin banyak orang. Dan mereka memuliakan Bapa kita di surga. Semua orang yang terima berkat dan pengutusan ini, yang berkomitmen kepadanya, katakan, mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amen.